digagas sama Martin Luther, Zwingli, dan juga John Calvin dengan menganatema kitab deuterokanonikanya orang ya Katolik. Makanya kau sama Katolik beda kitab. Katolik 72, kau 66. Waduh, bingung lah sampai ke sana karena juga Iya, memang membingungkan Kristen ini. Kalau Islam nggak membingungkan, kalau Kristen itu membingungkan. enggak, penjelasan dari apa belum ada itu. Apa? Dari guru-guru agama Kristen. Ya mana Kepada berani guru-guru gereja mengatakan itu. Malulah dia, agamanya baru muncul Protestan di abad ke-16. Memang mau kalian mengakui bahwa agama kalian baru muncul di abad ke-16? Mana mau kalian mengakui? Kalian kan sok-sokan merasa paling tua agamanya. Padahal agama kalian baru muncul di abad ke-16. Yang lebih dulu ada itu aliran Unitarian dan Marcionisme. Bahkan Marcion itu adanya di abad kedua tuh. Yang membedakan antara Tuan PL dengan Tuan PB. Itu tuh. Ideologi Nestorius lebih dulu daripada kalian. Ebionet lebih dulu daripada kalian. Trinitas itu pun baru di abad kelima dirampungkan. Bahkan di abad ketiga 325 itu baru penyetaraan antara Yesus dengan Bapa. Sebelumnya sudah ada paham-paham tentang Yesus itu adalah ciptaan dari Arius. Jadi ajaran kalian itu baru berkembang, baru muncul di abad kelima, baru difinalkan tertunggal ini. Saat itu si Athanasius sudah mati. Nah, konsili terjadi di abad ketiga itu baru menyetarakan Yesus dengan Bapa. Roh Kudus belum dibahas. Tapi begini Bu, sepengetahuan saya agama Kristen ini dulu Katolik, ya kan? Pecahlah jadi Protestan ini. Itu sepengetahuan saya. Mana Ya. ada Ortodok, Unitarian, udah banyak duluan deh, banyak kali denom kalian tahu. Cuman gereja Katolik ini gereja besar karena dia punya otoritas, ya, dan dia pun sempat menguasai peradaban dengan merusak peradaban kemudian melakukan pemaksaan-pemaksaan kehendak. Protestan baru muncul di abad ke-16 gara-gara Martin Luther nggak sepakat dengan Katolik. Ortodok itu tuh. Gini, kenapa pemimpin Katolik itu macam ibaratnya kan macam pastornya nggak menikah sama pausnya sama apanya? Kenapa itu ya? Ya karena Tuhan kalian kan nggak mencontohkan menikah, makanya korban anak kecil banyak ditusbol di gereja karena kalian menahan hawa nafsu kalian. Kalian kan tidak tahu Yesus itu kan hidupnya kan cuma 3 tahun terdokumentasi. Karena kalian menganggap yang tertulis itu yang harus diimani, kalian tidak mengimani dia punya istri. Sementara kalian tahu hidupnya kan cuma 3 tahun. Kalian kan nggak tahu usia dia 25 tahun udah berapa anaknya kan? Menurut Ibu, Tuhan kami Yesus itu menikah? Ya pastilah orang dia laki-laki normal 100% kecuali dia nggak normal. Sungguh neka yang nyata Ibu ini. Baru ini saya dengar. Yesus menikah itu bukan baru. Yesus menikah itu adalah kajian Barbara Tering, makanya dibuat. Karena ditemukan papirus yang mengatakan Yesus berkata my wife. Itu kajian Yonatan Nandar. Kalau dia udah nikah, ya kami nggak Tuhan kan dia. Iya. Loh, Bu. Dari mana Anda tahu dia tidak menikah? Anda tahu tidak hidupnya waktu dia usia 25 tahun? Dia nggak punya anak. Loh, dari mana kamu tahu dia nggak punya anak? Alamak. Di kitab itu satu pun nggak ada. Gini loh, Bro. Kamu tahu hidup Yesus itu berapa tahun? Dijelaskan dalam kitabmu. Ya, berapa tahun dia muda 30 berapa Bukan, tahun? saya tanya. Kehidupan yang terdokumentasi dalam Bible Yesus itu hanya berapa tahun? Iya, 30-40 tahun lagi begitu. Tidak ada, Bro. Cuma 3 tahun yang dicatat kehidupannya. Itu pun nggak lengkap. Tapi begini, kalau memang sejarahnya Tunggu dia dulu. menikah, ini saya tunjukkan nubuatan kalau dia menikah nih ya. Saya tunjukkan nama ini. Istrinya, ada nama Ada anaknya. Maria Magdalena. Ada namanya Lydia. Dia poligami. Lydia sama Maria Magdalena. Wah, kamu masuk di komal depan. Bentar. Sungguh neka yang nyata ibunya. Loh, Yonatan Nandar ini pernah dituduh menghina Kristen, dilaporkan ke penjara gara-gara menyatakan Yesus kawin. Dia lolos karena dia punya datanya. Ini Nandar ini orangnya ini. Tema Yesus kawin itu tema Nandar. Kamu masuk di sini nekat yang nyata kamu bahas Yesus kawin. Nandar, ini ada orang yang baru saya dengar Nandar. Ini. Iya. Bentar, saya terima Nandar dulu ya. Nandar, open cam dulu Nandar. Ceritakan dulu Yesus kawin Nandar. Ini temanya Nandar ini. Kita panggil dulu biar kamu dapat informasi dari Nandar ya. Kalau saya bisa tunjukkan nih, Yesus menikah ada datanya nih. Bahkan itu ilmiah. Bentar. Ini saya kasih kamu data ya. Aneh-aneh aja sekarang ini. Pembahasan sekarang ini Bu ya. Masa Yesus nikah? Aduh. Loh, jangan itu data lah, dari Ibu. Barbara Tering. Loh, kok kamu gitu?
Saya ini akademisi, bro. Kok fitnah? Nih saya tunjukkan kamu data nih dari Barbara Tering nih ya. Nih kamu baca nih. Jesus the Man di ini bukunya kamu baca nih. Ini sumbernya nih. Waduh, ini kok gitu orang Kristen dikasih data. Nih. Ini buku yang ditulis oleh Barbara Tering. Di sini Jesus the Man Barbara Tering. The controversial esteller that will check. Dengar dulu ya. Saya lagi tunjuk data. Kalau kamu nggak terima jangan saya. Di sini Barbara Tering mengungkapkan bahwa ada papirus yang tertulis Yesus berkata my wife, istriku. Gimana ini? Oh gini Bu ya, kalau itu lucu. alasan Ibu bahwa Yesus itu menikah, itu saya percaya. Tetapi kalau dalam Alkitab saya tidak percaya karena buku satu Alkitab itu sudah saya baca semua tidak ada, Bu. Saya tanya sama kamu dulu. Yesus itu 100% laki-laki normal nggak? Ya iyalah, Bu. Laki-laki normal itu normal nggak menikah? Dia bukan hanya normal, sempurna. Saya tanya, laki-laki sempurna dan normal itu wajar nggak menikah? Sempurna bukan berarti harus menikah, Bu. Saya tanya, pertanyaan saya itu adalah laki-laki normal. Harus menikah, Nak. Pertanyaan saya adalah laki-laki normal wajar nggak menikah? Riva, kamu itu sebenarnya pertanyaan saya wajar, bisa. Aduh, jangan ganggu dulu, Ha. Saya lagi ngomong sama si Aga Gulo, bukan Anda yang saya tanya. Kamu Saya lagi sama si Aga Gulo. Terlalu panjang itu sama si Aga itu. Saya tanya, lo kamu kenapa keberatan? Saya ngomong kok kamu yang keberatan? Kalau kamu mampu nanti kamu hadapi saya. Saya tanya si Aga Gulo. Laki-laki, Anda kan di sini nggak beragama. Anda belajar aja, orang nggak beragama diam aja belajar. Biar Anda tahu mana agama benar, mana pendusta di sini. Nah, si Aga Gulo saya tanya. Kalau laki-laki normal, ini ini ngapain si perempuan ini gangguin orang di komal orang loh? Anda kan di sini tamu, Bu. Tamu itu tempatkan diri. Oh, bukan saya pemilik komal ini. Jonathan Andar. Saya diberi kuasa memiliki komal ini, bahkan saya berhak menurunkan Anda dan menaikkan Anda loh. Kok Anda malah ngatur kami umat Islam di sini? Jadilah orang yang punya harga diri. Kalau dikasih kesempatan naik di komal orang, tahu diri lah, Bu. Kalau nggak diajak ngomong, jangan paksa ngajak ngomong. Saya tanya sama si Siaga Gulo tadi, laki-laki normal, boleh nggak dia menikah? Sah nggak dia menikah? Aneh nggak kalau laki-laki normal menikah? Itu yang saya tanya. Kok Anda bilang laki-laki normal tidak semua menikah? Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, kalau ada laki-laki normal, aneh nggak kalau dia menikah? Justru nggak aneh. Maka kenapa kalian aneh kalau Tuhan kalian menikah? Karena dia kan laki-laki normal. Tapi tidak aneh juga kalau dia normal dan sempurna. Dari mana Anda tahu dia tidak menikah? Dari mana Anda bisa tahu nggak Anda buktikan dia tidak menikah tahun umur dia 25 tahun? Tuhan tidak pernah ada dikatakan Yesus menikah. Itu salah satu kalau bukti tidak pernah tertulis Yesus cebok, apakah Yesus tidak pernah cebok? Ibu Riva yang terhormat, kalau di dalam Alkitab saya tidak. Ibu yang tidak terhormat nggak tahu malu ketika tidak tertulis Yesus tidak pernah cebok, apakah Yesus tidak pernah cebok? Kepada orang lain. Saya bertanya, dari mana Anda tahu Yesus tidak menikah? Itu alasan kamu punya bukti. Ibu yang tidak terhormat, yang tidak tahu malu, saya bertanya sekali lagi. Ibu yang tidak terhormat dan tidak tahu malu, saya bertanya sekali lagi. Dari mana Anda tahu Yesus tidak menikah? Ada dalilnya nggak? Jangan di-mute. Jangan kan mute, kuturunkan kau pulang ngatur aku. Dasar laki perempuan gak tahu malu, gak punya harga diri, masuk komal orang malah ngatur-ngatur. Dasar tidak terhormat, dasar anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan tapi tidak punya rasa hormat. Masuk komal orang gak tahu diri, gak tahu malu, menjajah komal orang. Komal Islam mau kau jajah. Di sini saya yang bertanya, kalian menjawab, atau kalian bertanya, saya menjawab. Kok kami yang kalian atur? Kalian di sini ikut aturan kami. Kami nggak mau memberikan apalagi AAD. Saya izin turun ya karena saya silakan. Pusing dengar ini. Ya udah turun. Ribut ya. Nggak ada yang punya agama ribut, yang Tuhan yang berkelamin yang ribut-ribut. Kami nggak pernah ribut. Kami menjelaskan di sini. Sorry ya. Kau nggak beragama ngapain kau banyak bicara? Kau nggak beragama, makanya kau belajar di sini. Mana kau tunjukkan agama yang benar, mana nggak? Halo Levo, silakan buka. Oke, sudah buka camnya guys. Ya. Ya silakan, agamanya apa bro? Agamanya apa bro? Oke turun ya Levo ya. Jangan buang waktu Bunda Gembala ya. Bunda Gembala lagi sibuk menginjili ya. Bunda Gembala itu kalau bertanya silakan dijawab. Kalau nggak mau menjawab silakan bilang saya nggak mau jawab. Saya juga nggak paksa. Saya punya harga diri dan punya agama. Agama saya tidak memaksa orang lain untuk menjawab. Kalau kamu tidak mau menjawab bilang aja saya nggak mau jawab. Saya nggak paksa kok ya. Cuman kita diskusi di sini dua arah lah.
Kalian tanya-tanya agama saya, giliran saya balik nanya, kalian nggak mampu jawab. Halo A B C D E F. Halo. Ya, silakan bro. Mau membahas tema apa? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya ini bertanya. Ya, silakan pertanyaannya apa? Kenapa itu kalau di Islam itu dibolehkan kayak berbohong, padahal kan Islam itu kan orang yang beragama, kok bisa berdusta gitu? Nah, saya tidak tahu di mana larangan berdusta untuk melindungi orang lain, karena setahu saya di agamamu Rahab bahkan diselamatkan Tuhan karena dia berbohong. Materi ini sudah saya tulis teman-teman ya. Materi berbohong dalam 3 hal ini saya tuliskan. Di sini kalian akan mendapatkan jawaban-jawaban. Bahkan karena kebohongannya umat Islam, orang Albania bahkan melindungi ribuan orang Yahudi dari pembantaian orang Kristen. Itu gunanya kami berbohong, menyelamatkan nyawa orang ya. Terbukti itu terjadi sepanjang sejarah. Ini saya tunjukkan data. Ya, karena Tuhan kami Tuhan yang punya toleransi terhadap hamba-hambanya. Karena Tuhan kami tahu apa yang akan kami hadapi. Ini menjawab syubhat ya. Berbohong kita jawab nih. Perhatikan baik-baik ya. Tuduhan berdusta dalam 3 hal. Kami itu dilarang berbohong ya. Kamu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Kami dilarang berbohong untuk kebenarannya, untuk menyampaikan agama kami nggak boleh berbohong. Dalam Quran surah Munafikun, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang pendusta, dan orang munafik itu tempatnya di neraka. Tapi karena Tuhan tahu bahwa kami akan menghadapi dinamika kehidupan, maka Rasul kami mengatakan begini, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan untuk berbohong, kecuali pada 3 tempat. Rasulullah SAW mengatakan, aku menganggapnya sebagai seorang yang berbohong, tidak berbohong, seorang laki-laki memperbaiki hubungan antara manusia. 1. Memperbaiki hubungan seseorang. 2. Menyelamatkan orang di medan perang. Nah, ternyata Kristen berdusta ketika mengatakan mereka tidak boleh berbohong, mereka berdusta. Kenapa? Roma pasal 3 nomor 7, justru kalian adalah orang yang berbohong dalam segala hal. Contoh, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Paulus di sini membela dustanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua ayatnya adalah Yakobus pasal kedua nomor 25. Dan bukankah demikian juga Rahab seorang pesundal dibenarkan karena dia berbohong menyelamatkan orang-orang Israel. Jadi ketika Kristen mengatakan kami tidak boleh berbohong dalam segala hal, itu perbohongan teman-teman, dusta yang jelas-jelas nyata. Karena Tuhannya menyelamatkan Rahab yang berbohong menyelamatkan orang Israel. Dan bahkan situs-situs yang mempublish dusta umat Islam yang menyelamatkan orang Yahudi bukan situs-situs sembarangan nih. Dipublish oleh situs koha.net. Para dokter dan hakim Albania di Kosovo untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian massal oleh orang Kristen Nazi, mengirim orang-orang Yahudi ke Albania dengan dalih perawatan medis. Berbohong orang Islam untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pembantaian orang Kristen. Maka ternyata bohong yang dustanya orang Islam itu menyelamatkan nyawa orang Yahudi dari pembantaian orang Keresten, si anak-anak Tuhan. Inilah kenapa kami diizinkan berbohong untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jadi orang-orang Yahudi selamatnya gara-gara apa? Karena kebohongan umat Islam dari pembantaian orang Kristen biadab di abad ke-19 yang haus darah itu. Seperti itu saudaraku. Itulah gunanya bohong dalam 3 hal. Emang kami Kristen bohong dalam segala hal gitu ya, beda. Lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bro. Nah ini Bu, satu lagi Bu ya, biar saya ini turunnya. Saya cuma mempertanyakan ini aja. Apa benar itu kalau umat Islam kalau udah meninggal itu dilayani 72 bidadari gitu? Nanti kalau udah dipecahkan Tidak ada. Pecah lagi Tidak gitu. ada seluruh umat Islam mati langsung dilayani bidadari. Mati itu nanti bertanggung jawab dulu dengan kehidupannya di alam barzah, di alam kubur, yaumil hisab, panjang lagi perjalanan. Nanti dilayani itu ketika di surga, Bang ya. Masih panjang perjalanan, Bang. Berarti ustadz-ustadz yang lagi berjamaat itu kemarin dusta ya? Atau Anda tunjukkan, coba tunjukkan data ustadz itu berkata Yaya setelah Waloni. mati langsung. Yaya Waloni, Ya, itu silakan Yaya tunjukkan Waloni. datanya. Yaya Waloni Silakan itu tunjukkan. Ya, datanya data. Jangan Enggak, fitnah orang Kristen, karena tukang dia- fitnah. enggak, Tuhannya karena aja dia- difitnah jadi Tuhan loh. Enggak, bawakan Bu. datanya. Coba Enggak. tunjukkan kata-kata Ustadz Yaya Waloni mengatakan kita setelah mati dilayani bidadari. Tunjukkan datanya. Setahu Yang saya dia itu bilang setelah mati Ustadz- bertanggung jawab dulu dengan apa yang kami lakukan. Jangan Iya. tukang fitnah. Kristen kebanyakan tukang fitnah. Saya nggak percaya Gini, sama Bu. satupun orang Kristen karena kalian tukang yang dusta. dibilang Kalian pendusta, kesibukan tukang para fitnah, kalian lelaki di penghujat. surga adalah
Nah, itu memecah di surga. perawan. Enggak, itu Itu di benar apa surga. enggak? Itu benar apa Oh, enggak? itu di surga. Itu benar Tidak apa ada dalil yang mengatakan kesibukan kami memecah perawan. Kalau ada datanya tunjukkan. Enggak, Laki-laki berarti ustadz manapun yang saya dengar iya, ya. iya, iya. Siapapun orang Islam yang berkata kesibukan laki-laki di surga memecah perawan, dia pendusta. Kenapa? Tidak ada dalil di Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa kesibukan laki-laki nanti memecah perawan. Itu fitnah keji kepada ahli surga. Hina nista mulut sampah yang mengatakan nanti ahli surga sibuk pecahin perawan. Kenapa? Karena kesibukan ahli surga adalah tentu berjumpa dengan Allah. Memecah perawan itu adalah salah satu kegiatan. Karena memang kami perawan di surga, bukan lower dan dower ya. Maaf ya Pak. Kalau di surga Anda kan nanti perempuan-perempuannya udah nggak perawan semua kan, karena banyak pesundal kan. Iya, iya. Di surga kami memang kami perawan. Karena kalau kami berhubungan badan tentulah suami kami memecah perawan, bukan mecah bokong ya. Ya, Nah, berarti tapi kalau ada ustadz yang mengatakan kesibukan ahli surga memecah perawan, dia tukang fitnah, tukang tipu, tukang fitnah Al-Quran dan hadis. Karena nggak ada satupun di dalam Al-Quran dan hadis dikatakan kesibukan ahli surga pecahin perawan. Kalau ada tolong tunjukkan, bawakan hadis dan Al-Qur'annya dan kalam ulamanya. berarti Ya, yang Yaya memecahkan Waloni bokong orang itu Tuhan kalian dalam kitab Wahyu pasal 19. Kesibukan Tuhan kalian nanti kawin dengan jemaatnya, ada itu ya, perjamuan kawin nanti di surga. Iya, berarti kemarin Yaya Waloni berbohong, berdusta ya. Itu Yaya Waloni. Tunjukkan Yaya Waloni pernah mengatakan kesibukan wanita, kesibukan pria di surga macam perawan. Tunjukkan, kau tukang fitnah. Bukan Kau tukang yang memfitnah fitnah. Ustaz Yaya Buka Waloni. ibu YouTube, ketik di Kau situ, tunjukkan Yaya YouTube-nya, aku besarkan. Kau tunjukkan. Kristen kalau nggak fitnah nggak makan, nggak hidup. Kristen itu tukang fitnah. Ustaz Saya Yaya belum Waloni yang bisa udah naik, meninggal. Ibu, follower saya belum Tunjukkan. 1.000. Kau Saya tukang belum- fitnah. Kau saya belum dasar bisa tukang naik fitnah. Kristen konten tukang karena fitnah. pengikut saya belum Ini 1.000. bukti Kristen tukang fitnah karena tak mampu membuktikan ucapannya. Kristen naik ke kamar kita tuh kerjanya kalau nggak fitnah, kalau nggak ngarang bebas. Kenapa? Jangankan Ustaz Yaya Waloni, Tuhannya aja difitnah kok terkutuk. Bagaimana mungkin kita berharap mereka ini baik, teman-teman? Tuhannya aja difitnah terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Bagaimana mereka mau memuliakan Ustadz Yahya Waloni? Dia bilang Ustadz Yahya Waloni bilang gitu. Mana datanya? Mana videonya Ustadz Yahya Waloni bilang begitu? Mana datanya? Kau fitnah. Makanya Ibu jangan Kau tukang kebanyakan fitnah. baca Al-Quran. Karena kau itu adalah Ibu orang yang suka kebanyakan baca memfitnah Al-Quran. Tuhan kau. Inilah kelakuan umat Kristen di hadapan kita. Menuduh nggak bisa menunjukkan data. Inilah kenapa dulu 500 tahun orang Kristen itu menginkuisisi orang lain. Mereka itu tuduh baru bunuh. Tuduh dulu, bunuh dulu baru dibuktikan. Dulu 400 tahun lamanya perempuan-perempuan dituduh sebagai penyihir, dibakar hidup-hidup tanpa perlu memberikan bukti. Itu fakta, itu sejarah. Dan ini nih pengikutnya nih, nuduh-nuduh tanpa bukti. Kau tuduh Ustadz Yahya Waloni berbohong. Mana data Ustadz Yahya Waloni mengatakan kesibukan laki-laki pecahin perawan? Mana? Oke, habis ini saya DM Ibu ya, saya kirim buktinya Yaya Waloni ngomong gitu ya. Kau tunjukkan di sini karena kau bicara di depan Saya nggak 2,9 bisa orang. Kau tunjukkan di on cam, sini. Ibu. Karena Follower kau saya belum pendusta. 1.000. Follower saya Karena belum kau 1.000. pendusta. Kebiasaan kau itu adalah sebarkan kabar hoax. Itulah kalian Follower Kristen. saya belum 1.000, jadi belum bisa on Alasan cam. kau tunjukkan suaranya, dengarkan suaranya, perdengarkan Saya suaranya. berapa? Perdengarkan Follower saya suaranya berapa? Ustadz Yahya Waloni. Kok saya penipu katanya? Kalau kau bukan penipu, kau perdengarkan suara Ustadz Yahya Waloni mengatakan kesibukan nanti Iya, laki-laki di makanya di surga. sini Ibu saya DM, saya ini. Udah. Buktinya. Kau tunjukkan bukti. Kalau nggak kau penipu, sampai kau mampu menunjukkan bukti kau penipu, tukang fitnah, Kristen pemfitnah, penghujat, pemfitnah, penipu. Karena mereka itu nggak apa-apa berdusta, teman-teman. Mereka itu adalah orang yang tidak masalah berdusta. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Mati mereka tuh yakin masuk surga walaupun mereka penipu. Kan Paulus sudah mengajarkan kalau orang berdosa. Wah, kelihatan nandar lagi bawa mobil. Ya, gitu teman-teman. Mereka begitu. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin. Jadi mereka tuh dusta demi memuliakan Tuhannya nggak apa-apa. Setahu aku bukan Ustadz Yahya Waloni yang bilang begitu. Bahkan aku mengatakan laki-laki manapun, apapun jabatannya, Ustadz sekalipun, ketika mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan hadis, dia pendusta. Pendusta. Dari mana dia tahu kesibukan laki-laki? Emang dia udah pernah masuk surga? Mana dalilnya? Itu laki-laki tukang fitnah, tuh memfitnah agama. Tuh semoga Allah laknat orang-orang yang memfitnah agama kita. Allah laknat mereka.
Bu, yang sopan kalau masuk komal Islam, Bu. Kalau diizinkan bicara baru ngomong. Jangan menjajah komal kami. Cukuplah agama Anda dibawa penjajah. Kami tidak mau dijajah lagi. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Nah, gini, bukan lagi 1 Petrus tadi yang Anda bilang. Saya mau lihat. Karena itu 1 Petrus pasal kedua nomor 18. 1 Petrus 2. Pasal kedua nomor 18. Anda kan bisa baca, kenapa saya yang harus Anda buka? Anda lah yang baca, kan Anda punya Bible di situ. Tuh, perikopnya penderitaan Kristus sebagai teladan nih, teladani penderitaan Tuhan Anda tuh. Saya baca penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tetapi tidak di sini dijelaskan bahwa dalam sodok menyodok apa yang tadi Anda bilang itu. Jadi jangan Anda tahu nggak arti orang bengis, orang kejam tahu? Iya tahu, bengis. Orang kejam itu. Terus kalau ada orang yang Anda misalkannya pembantu, Anda punya majikan bengis, kejam. Dia suruh Anda buka celana dalam Anda dan nungging, Anda minta disodok. Anda boleh nggak ngelawan? Gini, di sini mengaturnya tentang tunduk dalam hal kebenaran, bukan dalam hal yang seperti Anda Sejak pikirkan. kapan ada majikan bengis itu benar, hantu blau? Aduh. Majikan bengis itu mana ada? Bengis itu kejahatan. Itu ya, yang mengajarkan Anda bilang hantu blau. Yang mengajarkan itu junjunganmu ya. Saya kan berbicara yang dengan mengajarkan sopan. saya Bible Anda. Hantu blau? Saya tanya, Anda yang punya bilang hantu Anda blau itu cuman kamu. dalam kitabmu kamu itu jangan sok-sokan. Ini hantu blau nih, saya tunjukkan nih. Bicaranya sopan, kamu bilang hantu blau. Loh, yang mengatakan kamu hantu blau Yesus. Kitabmu yang mengatakan kamu hantu blau. Kamu yang saja baru bilang. Kamu baru bilang. Kamu baru bilang. Kamu yang baru bilang. Pendusta. Enggak, ini kitabmu yang bilang. Iya, ini nih. Loh, kamu kenapa kejang? Saya enggak ini ikutin Bible. Ini Tuhanmu. Ini kau punya Roh Kudus enggak? Kau punya Roh Kudus enggak? Tidak ada di situ, tidak ada. Kau punya Roh Kudus enggak? Punya Roh Kudus enggak? Kau punya Roh Kudus enggak? Saya tanya, kau punya Roh Kudus enggak? Iya, saya tanya, kamu punya. Kitabmu yang mengatakan kau hantu blau, kau punya Roh Kudus enggak? Tidak ada yang bilang. Saya tanya, kau ya udah saya tanya, kau punya Roh Kudus enggak? Kamu salah kaprah. Saya tanya, kamu punya Roh Kudus enggak? Jangan pakai helm, Bu. Bu, saya tanya, kamu punya Roh Kudus enggak? Bu, kamu kan ngakunya punya Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya hantu. Roh Kudus itu artinya hantu. Nih hantu, nih hantu. Hantu. Riva. Hantu. Saya berbicara tentang Pneuma. Ini hantu. Hantu blau. Hantu blau. Yang bilang kamu hantu blau itu Tuhanmu. Kau hantu blau karena kau ngakunya punya Roh Kudus, kau punya pneuma. Loh, pneuma itu artinya hantu. Hantu. Itu hantu blau. Yang suka bilang ini loh. Begitu karena dia loh. Yang bilang seperti begitu karena dia juga hantu blau. Ini baca. Kenal sama hantu blau. Ini apa artinya nih? Baca. Ini apa? Ini apa? Ke 1 Petrus. Ke 1 Petrus. Ke 1 Ya Petrus. kau ngajak aku bahas hantu blau. Kau pindah-pindah aku, kau kabur-kaburan kau. Ya udah 1 Petrus kenapa? Emang pinter. Kamu pintar dusta dan lah buktinya aku lebih tahu tentang Tuhan kau daripada kau sendiri. Jangan. Mau saya kesini. Kamu mau tahu profil saya pun saya tidak peduli. Riva, kamu itu mana dengan video akses kamu? Gimana? Mana videonya mana? Yang ada video yang ada foto Tuhanmu telanjang. Ada foto Tuhanmu telanjang, ada gambarnya, ada fotonya, ada berserak. Seluruh dunia tahu yang ada hanya tuh Tuhanmu telanjang. Ada telanjang, dia pakai ada Tuhanmu telanjang. Lah Tuhanmu telanjang. Enggak, itu Tuhanmu telanjang ini nih datanya. Yesus telanjang ini. Yesus telanjang. Nih aduh. Tuhanmu telanjang ini ada nih judulnya Yesus dan kolor nih. Yesus dan kolor ya. Masih kolor. Enggak, kolornya dibuka. Enggak, nih. Enggak.
Enggak ada. Dia telanjang. Yesus telanjang. Yesus telanjang. Nih. Ibu Rita Wayu bilang nih, Yesus telanjang nih. Yesus telanjang nih. Yesus asusila nih. Yesus asusila. Yesus telanjang nih. Nih. Iya enggak apa-apa, Yesus telanjang. Ini nih. Ini nih Yesus telanjang nih. Yesus telanjang nih ya. Kamu bisa. Ini ya, Yesus telanjang. Celana kolor nih, Yesus telanjang. Ini nih Yesus telanjang nih ya. Nih. Menerjemahkan pertama dan dengan tepat, tetapi kata ketiga menerjemahkan garmen. Yesus telanjang. Nggak ada. Paulus pendusta ya. Yesus Kristus rela dipermalukan dengan telanjang. Tidak. Ada datanya. Yesus asusila. Yesus telanjang. Yesus telanjang. Yesus ditelanjangi. Tuh. Yesus mana video telanjang aku mana? Kalau Yesus Tuhan ditelanjangi ada. Mana video aku telanjang mana? Nih Yesus telanjang ada nih. Jangan Yesus ditelanjangi. Nih Yesus nih. Yesus Kristus adalah Theos, dia rela dipermalukan dan ditelanjangi. Wah, Tuhan asusila. Enggak, Tuhanmu ditelanjangi kok pakai kolor. Mana ada tonanya dibagi-bagikan? Ya saya mut ya. Nggak berisik. Nangis. Menceret Ini ada domba birahi misalnya nih. Ini toh yang video. Oh ini yang asusila itu. Oh Iya, ini. Princess Aguilar. Oh ya Allah. Tidak ada asusila. Saya tidak Ada pernah itu itu asusila foto tuh. saya. Itu Tuhan asusila itu, Tuhan telanjang Tahu. Udah, kok nggak bisa kondusif, nggak bisa diskusi mama ini kurang belanja ini kayaknya birahi mama ini. Jangan di mute, Kamu naikkan. Saya mute, berisik. Takut. Iya, takut. Iya. Berani kamu ya? Tidak berani Nggak kamu berani, ya? nggak benar, berisik. Tidak berani, makanya jangan songong sama orang. Makanya nggak berani, saya nggak berani berantem sama mama. Udah, kamu berantem sama yang lain aja, jualan cabai aja sana. Orang. Nah, kamu menghujat ya? Nggak menghujat lah, Tuhanmu telanjang kok menghujat. Orang yang bilang Tuhanmu telanjang itu berita Wahyu kok. Menghujat itu. Loh, kamu menghujat. yang menghujat itu adalah mengatakan Tuhan terkutuk, yaitu kalian menghujat. Ya, yang mengatakan Tuhan kalian telanjang. Kalau kamu berani jangan di mute. Aduh. Loh, ngapain saya dengerin kamu yang cuma dari tadi birahi? Jangan mute. Kamu itu cuma bicara asal. Birahi kali kirain bisa diskusi. Takut ya ngapain kayak gitu ya ampun, nggak ada gunanya. Au, cantiknya. Au. Jangan. Nggak, tutup videonya itu, nggak usah deh. Kasihan anak-anaknya dek. Mamanya yang biadab, anaknya yang kasihan, malu anaknya kasihan. Mamanya yang nggak bisa punya adab di komal kita nggak usah. Nggak usah, itu fisik itu fisik itu ciptaan Allah. Nggak usah. Karena cuma gitu. Ngapain? Capek aku. Ya, ayan ibu nanti. Takutnya aku ibu serangan jantung nanti. Kalau aku udah biasa bu menghadapi segala berbulu domba, nanti ibu nggak biasa nanti menghadapi bunda gembala, nanti ibu sakit jantung ya, ibu turun di bawah ya. Halo Thomas, silakan. Oh ramai sekali nih bunda. Ya. Bunda. Malah namanya juga bunda. Ya betul, bunda jangan marah-marah, saya takut sekali nih. Ngapain kamu saya marah-marahin? Kalau kamu kan anak domba, ngapain saya marah-marahin? Saya pengembala. Iya, jadi bunda itu. Silakan bertanya aja, nggak usah curhat, bertanya aja. Saya bukan cek kodam sih, saya lagi. Iblis selalu menyerang orang Kristen sejak di Taman Firdaus sampai hari ini. Yang menyerang saya jawab Yesus dulu. adalah Jangan, iblis. Tunggu dulu, kau bertanya atau mau menjelaskan? Setahu aku justru iblis yang komplotan dengan Bapak untuk membunuh Tuhan kau supaya kau selamat. Karena kata iblis penyalipan karya iblis. Kok kau pula nyala-nyalain iblis? Hah? Mukamu sama dengan pantatnya iblis. Oh, nggak apa-apa lah, daripada punya Tuhan yang berpantat, nggak apa-apa. Kenapa orang Kristen di sini kok pada ini semua ya? Yang bilang kalian hantu belaut itu bukan saya. Kalian kan ngakunya punya pneuma. Pneuma itu kan artinya hantu. Pneuma itu kan artinya hantu. Jadi kalau aku bilang kalian hantu, bukan aku yang salah. Loh, di kitab kalian kan pneuma. Pneuma itu kan hantu artinya, hantu suci. Hantu balau, kalian hantu. Bukan aku yang bilang kalian hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisik kali kok, Mika, ada suara musik itu.
Yaudah lah Mika, aku mau mandi dulu ya. Teman-temannya di YouTube, sudah cukup ya kita melihat kegilaan orang Kristen ya. Semoga dengan kalian melihat kegilaan orang Kristen, nanti 5 tahun 10 tahun kalian sadar bahwa mereka itu betul-betul orang yang tidak berpihak kepada kebenaran, sakit jiwa, sakit mental, mencaci maki, birahi. Dan 5 tahun 10 tahun akan datang kalian akan melihat nih, sama seperti inkuisisi, diakui kekurang ajaran inkuisisi ketika sudah ratusan tahun kemudian. Sama seperti kejahatan para Kristen-Kristen Katolik, diakui kejahatannya setelah ribuan tahun kemudian. Dan nanti kalian akan melihat bagaimana kemudian mereka birahi di komal-komal kita. Kita suruh bertanya, mereka malah birahi tempat kita. Hehehe. Nah, kalau mau birahin sama Mika ya, sama Tante Mika, karena Tante Mika yang layak untuk menghadapi oten-oten birahi. Aku mau istirahat dulu, mau mandi dulu, dan bentar lagi aku mau berkomunikasi dulu dengan ini ya, dengan Ayang ya. Dah ya. Allah Allah. Ayangku arum sama cahaya ya. Ayangku tuh arum sama cahaya. Apa kau Mika? Apa kau? Oten katanya sekarang ini banyak opname di UGD. Kenapa? Serangan jantung. Hah? Alasannya? Kaget. Kaget? Kayak Thomas dong kaget terus? Iya. Kenapa mereka kaget Mika? Banyak Uni, aku pun sebetulnya sedih Uni. Aku mau menceritakan para apologet mereka pada hancur, pendeta pada berantem, jemaat gereja nggak saling sapa. Kacau balau ya Kristen-Kristen di sosial media. Kacau balau Kristen Indonesia Uni. Iya. Gimana nih Uni? So-soan semua sih. Jadi kita jaga gereja kan nanti. Biar nanti denum baru. Udahlah kalian berdua ini dulu lanjut penginjilan ya. Aku mau istirahat dulu, mau makan siang juga, dan aku mau mandi juga ya. Teman-teman ya. Memang aku harus pensiun menghadapi oten-oten birahi ya. Aku serahkan aja lah sama Mika ini. Mika ambil alih lah ya. Nggak mau aku lagi, nggak worth it banget aku menghadapi mereka itu ya. Tolonglah Mika ya. Tolong kau backup aku ya Mika ya. Baik. Kau kalau mati cepat nggak apa-apa Mika. Kalau aku jangan. Kalau aku mati cepat nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Aku nih jangan. Ya maksudnya kan kalau kau laptop belum nyampe. Kan gini loh Mika. Kan misalnya gini contohnya nih. Kalau aku mati cepat kan aku masih ada program untuk pemberdayaan apologet. Kalau kau mati cepat kan nggak apa-apa, kan nggak ada guna juga buat keluarga kan. Aku kan pemberdayaan anak kambing. Oh iya ya lupa. Yaudah aja. Kalau gitu jaga kesehatan Mika, jangan begadang, tidur yang benar. Banyak orang meninggal serangan jantung gara-gara dia sering begadang, tidurnya terlalu larut. Dan menghadapi malam yang banyak, siang nggak ada, cemana? Janganlah Mika, ya jaga kesehatan ya Mika ya. Aslan juga Nandar, aku mau jaga kesehatan, mau istirahat dulu ya. Bentar lagi aku mau menyembuhkan momotnya siapa? Momotnya ada. Momotnya udah. Nandar jadikan si Mika dulu momot. Saya aku masih lagi ini jalan. Oh, lagi di jalan dia. Aku lagi beli mie ayam. Bukan itu katanya. Oh, ngesek. Otakku dia ngobrol dengan orang Kristen ini aja otakmu Mika. Enggak, aku tahu. Udah ya, aku mau istirahat dulu ya. Saya itu bahasa Jawa, Bika. Saya itu sebentar. Bahasa Surabaya. Yang di YouTube udah ya. Ini nggak ada edukasi ya yang di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nandar salah pencet, turunin. Maaf, Oke. benda. Ya, tunggu saya closing dulu di YouTube, pindah ke TikTok semua ya. Saya mau istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah kirim. Itu ada si Kumaya-maya itu minta naikkan katanya. Itu ada 2 yang minta naik, tapi dia nggak minta naik lah. Dia bilang mau naikkan tapi nggak minta naik, manja kali. Naik Kumaya, minta permintaan Kumaya. Kalau nggak pandai balik ke Facebook aja. Memang berat di TikTok ini mainnya. Nandar hati-hati bawa mobil lu Nandar. Naik yang minta. Aku nggak mau lah untuk ini Bu di lapangan orang awak. Nandar aja, nanti kamu tunggu aja, kamu dijadiin apa? Aku mau istirahat nih, mau mandi, aku udah gerah kali loh. Oh iya.
Oh nih ya udah kasih ini aja satu akun Uni yang momot di sini, kasih Mas Ran biar Ran ituin. Ini akunnya. Oh cuma 2 akun, kan banyak akun ini. Yang moderator nggak tahu yang mana. Aku kayaknya moderator di akun gede, akun gede belum bisa dibuka. Pakailah hapus satu lagi buat ini standby di sini. Kan walaupun nggak bisa dibuka tetap bisa dipakai. Aktif bukan satu. Nanti malam kita lanjutin video. Dan nanti malam aja kita deh buat lanjutkan video malam-malam. tadi. Nika, nanti malam Udah aja close deh. aja. Ya oke Ya oke. kita close aja. Coba kita kafaratul majlis. Subhanak. Oh ya, Hasan, jangan Hasan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan saya. Bisa mengecil. Berarti Bapak bisa mengecil. Bisa mengecil. Ya karena Bapak itu roh. Ya, berarti kesimpulannya lebih besar surga daripada Bapak, betul? Ya, bumi yang kecil saja Bapak pernah turun ke bumi. Nah, ya, Bapak bisa berarti kesimpulannya mengecilkan dirinya, kesimpulannya Bapak bukan ya kesimpulannya Bapak tidak maha besar, betul? Bapak maha besar, maka Loh, semua alam semesta kalau ini maha bukan- besar, kalau Bapak maha besar, besar mana sama surga? Bumi yang ciptakan kecil ini saja dia pernah turun ke Saya nggak tanya Dia bisa- bumi, saya nggak tanya bumi. Dia ini Saya tanya terbatas, surga. saudara. Saya tanya surga. Oke, lebih besar, aula kalau begitu aulamu. lebih besar Kalau begitu mana? aulamu, berarti aulamu Lebih besar kalau santai pertanyaanmu Dinda. seperti ini, Santai artinya aulamu Dinda. tak terbatas kan? Kalau Santai Dinda. pertanyaanmu seperti ini seolah-olah Santai aulamu tak Dinda. terbatas kan? Santai Dinda, santai Dinda. Ya, Dengerin seolah-olah pertanyaan aulamu saya. tak terbatas. Coba saya tanya. Dengerin dulu Dinda, dengerin dulu. Kalau Bapak memang lebih daripada surga, pertanyaan saya, kenapa Bapak tinggal di surga? Oke, jadi aulamu tidak pernah turun ke bumi. Jawab dong. Jawab. Aulamu tidak di arsy. Jawab. Aulamu di arsy atau di mana? Jawab. Kenapa nggak jawab? Kamu jangan bilang saja. Macet, nggak bisa jawab, macet. Kamu tidak bisa jawab. Macet, nggak bisa jawab. Aulamu di arsy atau di mana? Enggak. Jadi lebih besar mana, Bapak atau Tanya surga? pakai otak dulu baru tanya. Kamu Enggak, sendiri. jawab dulu Kamu pertanyaan di arsy. saya. Nggak bisa, saya mute Anda. Mampus. Ayo. Pakai otak katanya, pakai otak. Katanya pakai otak. Ayo. Aulamu di arsy Jawab bagaimana? dulu pertanyaan saya, nggak bisa, saya mute lagi. Mampus. Katanya pakai Jawab begitu. otak. Saya mute lagi. Mampus. Ini di arsy kan? Jawab. Jawab dulu. Kau nggak ngerti juga, percuma saya jelaskan nanti kan. Nanti aja saya jelaskan setelah kau turun. Gampang itu. Kita semua Islam tahu di sini. Kau doang yang nggak tahu. Jadi ternyata Bapak menurut itu si Abu, dia jadi dapat menurut si memutus- Abu ini teman-teman, ternyata Bapak itu tidak maha besar karena lebih besar sorga daripada Bapak gitu loh. Saat minta lanjut. Berarti ini ya Ant-Man ya, kayak Ant-Man ya. Tuhannya Ant-Man ya, bisa mengecil ya. Kecil. Ya Bang Abu iya. Jadi mengecil ya. Iya Bang Ant-Man. Jadi Bapak ini bisa mengecil ya Bang Ant-Man. Bang Ant-Man kok ya Bang Ant-Man. Bang Abu. Iya, karena Bapak itu roh. Bapak itu gitu. bukan manusia yang Iya. jasmani, yang penuh dengan material. Bapak itu roh. Iya. Itu ada di mana itu? Ada dalilnya kayak gitu. Kalau Bapak itu bisa mengecil. Bapak itu roh. Roh itu Iya, bukan saya nggak nanyain itu. Emang ada dalilnya bahwasanya kecuali Bapak Bapak itu mengecil. gajah atau dinosaurus itu baru dia turun ke dunia, mungkin dunia Saya nggak nanyakan itu. Yang saya tanyakan, emang ada dalil bahwasanya Bapak itu bisa mengecil gitu? Begini saudara, roh itu seumpama angin ini kan luas besar kan? Iya. Namun dia apakah saat angin udara melingkupi dunia ini dunia hancur? Tidak kan? Iya. Bapak itu roh. Roh lebih kecil dan lebih sulit dirasakan dari angin. Lanjut Aki Gopur, lanjut. Jadi roh Tuhan sama Cari yang surga sehat itu aja lah. besar mana? Sehat ini orang. Roh Tuhan sama roh Tuhanmu itu sama surga lebih besar mana? Tapi halo, roh Tuhanmu itu sama surga lebih besar mana? Ya lebih besar Bapak.
Karena Bapak pencipta surga. Tapi Begini, tapi kalau lebih besar roh Bapak tetap bisa menempati surga gitu. Ya melingkupi surga itu, roh Bapak itu melingkupi surga. Maka surga itu adalah tempat di mana kuasa roh itu melingkupi. Katanya tadi roh Bapak itu di surga, bukan melingkupi. Iya, makanya kita kalau ke surga harus secara roh, karena di surga itu adalah tempatnya roh. Katanya roh Bapak itu lebih besar daripada surga. Iya, lebih besar. Gimana Dan sih? itulah sebabnya roh Bapak itu melingkupi surga. Lah roh Bapak itu di mana? Bertempatnya di mana? Roh Bapak itu bertempat di mana? Tanya di dalam surga. Katanya tadi di dalam surga. Gimana sih? Ya, itu menggambarkan bahwa Bapak itu melingkupi surga. Wah, hoax nggak ada tulisan itu. Jangan ngarang. Nah, Kalau yaudah, Allahmu saya di tanya arsy itu bagaimana? sekarang saya tanya, roh Tuhan dengan bumi lebih besar mana? Roh Tuhanmu dengan bumi lebih besar mana? Ya, lebih besar roh. Lebih besar roh. Nah, ini roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, itu permukaan air mana? Ya itu kan bukan di air bumi, itu kan samudra, belum ada bumi kan. Air Di mana itu? Di mana itu? Di mana itu? Wong pada itu alam mulanya, semesta sebelum terbentuk bumi. pada Alam semesta mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu ciptaan itu, kuculuk. Ciptaan kok belum berbentuk bumi, orang udah diciptakan bumi kok belum bumi gimana Iya, sih? itu airnya belum dalam bentuk bumi. Airnya masih dalam. Pada mulanya Allah Akbar. pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Kok belum ada bumi gimana sih? Macet. Kan jelas pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kok bilang belum ada bumi? Orang buminya udah ada, bumi masih, isinya air kok. Dengar, bumi masih dilingkupi oleh air dan roh Tuhan melayang. Artinya roh Tuhan melingkupi. Itu kapan menciptakan air itu? Kapan menciptakan air itu? Di hari keberapa menciptakan air? Ya, pas penciptaan langit dan bumi itu kan semuanya. Hari keberapa? Hari keberapa? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari keberapa? Bumi itu artinya Air itu loh. Bumi itu Air itu diciptakan. Iya. Segala yang ada di bumi itu sudah ada begitu. Iya, air itu Termasuk diciptakan. Air itu loh diciptakan hari keberapa? Pada hari pertama. Di mana tertulis? Saat penciptaan langit dan bumi. Oh, coba Dinda Gofur bacakan hari pertama apa yang diciptakan Tuhan. Bacakan. Ngarang dia, air itu di hari ketiga. Coba tunjukkan, Dek. Tunjukkan, Dek. Air di hari ketiga, kata dia hari pertama kan, baca tuh. Ngarang makanya. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas, tumbuh-tumbuh, biji-biji segala pohon, buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Iya, itu demikian tanah itu menumbuhkan. Sebentar dulu, dibaca dulu sampai selesai. Nah, itulah hari ketiga. Jediar. Iya, jadi ada nih kebingungan gimana. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan samudra raya masih melingkupi semua alam, semua bumi. Dan hari ketiga itulah baru dipisahkan darat dan air di bumi itu. Paham tidak? Oh ya udah, kalau paham nggak otakmu. Sekarang gini, bumi diciptakan dan bumi itu masih kosong. Kok tiba-tiba udah ada air? Kan kosong. Kok ada air? Samudra raya itu katanya kosong. Katanya kosong. Katanya kosong. Kok ada air? Darat katanya kosong. Ini kan katanya kosong. Kok udah ada air? Kosong maksudnya itu hanya dikelumpupi oleh air. Kata siapa? Jangan nyarang. Kosong ya kosong. Karena Kosong itu apa? Kosong itu apa? Itu Kamu tadi mempunyai pemahaman bahwa kosong ada itu baca di situ hampa. Langit itu kosong. Itu air kan. Ketika lah kan kosong, kok udah Kosong itu ada isinya nggak?
Ini kan Tidak, ada air, tanya ini kan aja. ada air nih. Di dalam ini Kosong. ada air nih. Abul, ini kan di dalam ini kan ada air tuh, ada airnya tuh. Ini ada airnya seperti ini dikatakan kosong atau ada isinya? Dengar kan di situ jelas juga. Samudra raya ini masih kotak batu. Gini, Dek, gini. Kosong itu ada isinya nggak, Abuy? Samudra raya melingkupi bumi itu Saya artinya ulang apa? pertanyaan saya ulang. Kosong itu ada. Coba Anda baca di kejadian satu ayat dengerin Dinda. Kosong itu ada isinya atau pada tidak? mulanya Allah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan samudra raya melingkupi bumi. Itu kan Dengerin, jelas. kalau ada orang bertanya, dengerin pertanyaannya Dinda. Pertanyaan saya adalah, Jadi kosong yang dimaksud di situ adalah belum ada tumbuh-tumbuhan. santai Dinda. Pertanyaannya adalah, kosong itu apakah A? Itu kan baru Dengerin disebutkan pada hari dulu, ke-4 atau ngomong ke-5. ini. Dengerin dulu Dinda. Pertanyaan saya, kosong itu apakah A ada isinya, B tidak ada isinya, yang mana? Ya kosong yang dimaksud di situ tuh tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Makanya tumbuh-tumbuhan baru Ada diciptakan. isinya. Saya ulang ya. Kosong itu apakah A ada isinya, B tidak ada isinya? Oke, kalau begitu coba kamu kembali ke Jawab dulu pertanyaan pada saya. mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan samudra Jawab raya. dulu. Jawab Jelas. dulu. Nggak bisa jawab. Jawab dulu. Jadi konteks dari kosong itu bukan karena sudah jelas langit dan bumi dan samudra raya itu sudah ada pada penciptaan pertama. Nah, kalau ini sih ODGJ ini. Ini ODGJ ini. Nah, ada kenapa lompat dari Berarti menurutmu pertama. menurutmu kosong itu pokoknya ada samudra. Kosong itu tetap ada samudra gitu ya. Begini, menurutmu ya? kenapa kalian lompat dari penciptaan? Dibantah lagi Bang Ardi, dibantah lagi. Ya, di Udah awal diterima. penciptaan Ya kan udah. samudra raya Menurutmu, bumi kan? ya nggak apa-apa. Menurutmu kosong itu ada samudra gitu ya? Iya, begini, saudara. Aduh, Ya udah. batu atau gimana ini? Pada mulanya Berarti kosong itu ada isinya ya. Berarti definisi kosong itu ada isinya ya, betul ya? Oke. Kalau menurut kalian Betul nggak? langit dan bumi itu kosong begitu? Loh, lah itu tulisannya kosong. Tulisannya kosong. Begitu. Kosong itu apa artinya? Kosong. Coba kosong itu bahasa mana? Bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia bukan? Kosongan itu artinya apa definisi? Dengerin dulu. Hari ke-4 atau ke-5 itu. Pertanyaan saya, apa definisi kosong dalam bahasa Indonesia? Apa? Makanya kosong yang dimaksud dalam ayat ini adalah belum ada ngarang. Makanya tanaman dan tumbuhan hewan itu baru diciptakan pada hari ke-5 dan ke-6 atau ke-4. Ini botol nih orang. Ya gini, lanjut aja. Udah kosong dia menurut dia kosong ada samudra, udah nggak apa-apa. Ya otaknya dia juga kosong. Kalau begitu menurut Al-Quran penciptaan itu enam masa itu sabar dulu. Kalau nama masa itu clear karena yang namanya masa itu tidak terbatas hari, tidak terbatas jam. Masa itu bisa periode. Sabar dulu, sabar ini. Makanya sabar. Ya sabar. Ya nama masa itu adalah masa periode 1, periode 2 dan itu tidak dijelaskan berapa tahun, berapa lama, berapa hari dan berapa abad itu kita nggak dijelaskan. Maka ya, kita hanya dijelaskan di situ Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa cukup. Nah, kalau dalam Bible, dalam Kejadian 1 ya, di situ dikatakan gini. Maka terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah terang dan jadilah pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bla 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 bla. Nah, itulah hari pertama, itulah hari kedua, dan itulah hari ketiga. Di hari keempat, barulah Tuhanmu menciptakan benda-benda penerang bumi. Nah, kira-kira hari 1, hari kedua, hari ketiga, itu terangnya dari mana? Orang penerang bumi diciptakan beda penerang bumi. Ada baca penerang bumi, bukan penerang alam semesta. Hari keempat. Ya. Hari keempat penerang bumi, baru benda-benda khusus penerang bumi, paham tidak? Oh, jadi ada khusus penerang langit, ada sendiri penerang bumi, ada sendiri gitu. Ya, Tuhan menciptakan terang dan gelap, tapi khusus untuk menerangi bumi itu pada hari keempat. Kalau untuk menerangi langit? Ya, menerang langit dan bumi itu kan khusus hari keempat.
menerangi langit dan bumi khusus hari keempat diciptakannya, ya kan? Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu terang udah ada dari mana? Ya, Tuhan menciptakan terang, tapi belum dikhususkan untuk bumi. Belum dikhususkan. Bumi bisa dikatakan hari pertama, bisa dikatakan hari kedua, bisa dikatakan hari ketiga karena ada pergantian siang dan malam, terang dan petang, ya kan? Bisa dikatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sedangkan benda untuk penerang langit dan bumi itu di hari keempat. Iya, ya. Nah, ini terang dari mana? Tuhan menciptakan dari hari pertama ke 6 itu bukan hanya bumi saja, alam semesta, seluruh alam semesta. Ya. Penerang bumi itu diciptakan hari keempat. Otomatis kalau penerang bumi diciptakan hari keempat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan belum ada nih terang nih, belum ada penerang bumi nih, belum ada matahari. Ya, penerang alam semesta. Di sini tertulis sudah ada terang. Terang ini dari mana? Penerang alam semesta itu yang dihitung hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Apa penerang alam semesta di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu apa alat penerangnya? Ya, itu kan belum disebutkan. Yang kita tahu itu kan hanya penerang bumi. Ya, apa? Mulanya Tuhan menciptakan terang dan gelap kan? Tuhan menciptakan terang dan gelap, sedangkan alat untuk penerang bumi itu diciptakan hari keempat. Ya udah, saya bacakan lagi ya. Nih, oke. Hari keempat. Ya Allah, parah nih. Kamu tuh kalau sarapan makan apa sih, Bul? Abuy. Kamu kalau sarapan makan apa sih? Botolnya beneran tuh. Ustadz, aku izin turun dulu, Ustadz. Aku nggak tahan dengan kebodohan dia, nggak tahan. Ampun, aku dengan kebodohan dia. Nanti kalau dia udah turun, yang bodoh udah turun, saya biar nggak ketularan bodoh, baru saya nanti gitu ya. Dinda Greg, siap. Siap. Mana Caca dari tadi nggak muncul tidur. Ini ada Irma nih, nggak kenal, saya panggil aja Dinda Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.